Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok MRP akan mempresentasikan hasil dari analisis kami, yakni analisis rantai pasok materai pada PT Pos Indonesia untuk memenuhi final project dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Faiz Irwanda, NPM 14 dari Paralel A. Kemudian rekan-rekan saya bisa memperkenalkan diri masing-masing. Saya Astri Chandeda Naislari, NPM 56. Saya Rafiq Faraiza, NPM 79 dari Paralel A. Saya Yovan Febriawan, NPM 37 dari Paralel A. Oke, sekian perkenalan dari kami. Kemudian next. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, yakni latar belakang. Next. Jadi, latar belakang kami menganalisis rantai pasok yang ada di PT Pos Indonesia, yakni yang pertama-tama kita harus memahami dulu apa sih itu rantai pasok. Rantai pasok merupakan bagian yang amat penting dalam memperbaiki kemampuan atau kompetisi pelaku usaha atau perusahaan yang bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, manajemen rantai pasok sendiri juga dapat mengevaluasi sistem yang sudah berjalan itu sesuai dengan target yang mereka atau masih perlu ada perbaikan untuk mencapai keefektifan di setiap kegiatannya. Nah, penerapan manajemen rantai pasok sendiri diterapkan di setiap bidang perusahaan maupun usaha kecil menengah lainnya. Nah, ada juga yang besar seperti salah satunya di sektor materai, yakni pada perusahaan PT Pos Indonesia. Nah, materai tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan hal ini, karena materai merupakan sebuah alat bukti yang sah, di mana hampir digunakan di setiap golongan masyarakat Indonesia untuk pembuktian mengenai perbuatan dan keadaan mengenai seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Jadi materai sebagai pembuktian bisa dibilang legalisasi hukum dalam sebuah perjanjian yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia ataupun itu sebuah perusahaan. Nah, bahan baku dari materai sendiri ini memiliki peningkatan setiap tahunnya. Nah, apalagi pada pandemi COVID kemarin, banyak masyarakat pekerja itu yang membutuhkan materai. Namun ada juga sebagian yang tidak membutuhkannya karena dari perusahaan yang mereka lamar tidak membutuhkan persyaratan tersebut untuk melamar pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jabatan PPT atau jabatan telegraf dan telepon. Kemudian pada badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jabatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Forum Pos dan Giro yang saat ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada bulan Juni tahun 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten.
hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan atau desa, dan 40 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 4.800 kantor pos, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah prosesi pengiriman pos di mana tiap jempol daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. Kemudian untuk struktur organisasi PT Pos Indonesia ada banyak ya di sini. Untuk studi kasus kita di bawah naungan Direktorat Jaringan dan Layanan Keuangan. Kemudian untuk subdirektorat ada di subdirektorat Sales and Marketing Bisnis Jasa Keuangan. Kemudian untuk divisinya dari divisi konsinyasi dan filateli. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terdapat proses bisnis pada manajemen rantai pasok materai PT Pos Indonesia. Nah, berikut ini merupakan alur dari rantai pasok materai. Jadi, seluruh materai ini dikelola oleh pemerintahan maupun BUMN, dan yang memberi perintah yaitu DJP atau Direktorat Jenderal Pajak kepada Perum Peruri sebagai produsen untuk mencetak dan mengirim materainya ke PT Pos Indonesia. Nah, apabila terdapat materai yang cacat ketika dilakukan pengecekan sesuai SOP oleh PT Pos Indonesia, yang mana sebagai distributor, maka materai tersebut akan dikembalikan ke Perum Peruri dan Perum Peruri akan mengirimkan lagi materai baru yang tidak cacat. Nah, apabila sudah tidak ditemukan materai yang cacat, maka PT Pos Indonesia akan melakukan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia melalui PT Pos Indonesia, dan dari kantor pos tersebut menjualnya langsung ke konsumen. Selanjutnya, berikut ini merupakan penjelasan lebih detail mengenai manajemen rantai pasok, yaitu yang pertama, PT Pos Indonesia ini tidak membuat materai namun menjadi distributor dan penjualan. Nah, produksi materai ini bukan merupakan proses bisnis dari PT Pos Indonesia, namun lebih ke Perum Peruri, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, pemerintah telah mempercayakan Perum Peruri ini untuk mencetak materai dan uang rupiah. Nah, kompetensi utama sebagai penjamin keaslian ini melekat di setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, Peruri ini selalu berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan berbagai macam fitur keamanan termutakhir. Nah, setelah dicetak oleh Perum Peruri, materai ini didistribusikan kepada PT Pos Indonesia yang berada di Jalan Jakarta Bandung sebagai gudang utamanya untuk menyimpan materai yang telah dicetak, dan kemudian mulai didistribusikan ke seluruh UPT PT Pos Indonesia. Nah, sehingga PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menjadi lembaga distribusi dan penjualan materai. Nah, yang kedua, dalam penjualan materai, PT Pos Indonesia ini tidak bekerja sama secara khusus dengan korporat. Jadi, apabila ada masyarakat Indonesia, baik perusahaan maupun perorangan ingin membeli materai, bisa langsung membelinya ke loket terdekat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Direktorat Jaringan Layanan dan Keuangan merupakan posisi yang bertanggung jawab terhadap materai. Nah, di bawah Direktorat Jaringan ini terdapat divisi konsinyasi dan filateli, di mana divisi inilah yang mengelola materai. Nah, saat sampai di UPT, kemudian masuk ke manajer keuangan, maka divisi ini yang mendistribusikannya ke loket. Lalu yang keempat, materai ini didistribusikan dalam beberapa box kepada PT Pos Indonesia. Nah,
Yang pertama kali ini PT Pos Indonesia menerima 50.000 box dalam sekali pengiriman dan ini untuk seluruh UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, saat menerima boxnya tidak dapat dilihat secara sembarangan karena terdapat SOP atau standar operasional prosedur untuk membukanya dan mengeceknya. Nah, dalam tiap boxnya ini terdapat 10 amplop di mana setiap amplop berisi 10 sampul. Lalu setiap satu sampulnya ini terdiri dari 500 buah materai. Nah, untuk mengeceknya ini disediakan jendela untuk setiap satu sampul sehingga dapat dilihat jumlah materainya. Nah, apabila jumlahnya sudah tepat, maka dicek kembali keadaan materainya apakah dalam keadaan baik atau tidak. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Analisis selanjutnya yang kami dapat dari wawancara, jika ada kecacatan pada materai, PT Pos Indonesia akan mengembalikannya, baik itu kecacatan pada saat produksi ataupun distribusi. Pada saat sebelum sampai di PT Pos Indonesia akan dikembalikan lagi ke Perum Peruri melalui Direktorat Jenderal Pajak dan akan diganti dengan materai yang baru, sehingga PT Pos Indonesia menjual materai dengan kualitas yang paling baik. Selanjutnya, kasus pemalsuan materai bukan tanggung jawab PT Pos Indonesia, karena PT Pos Indonesia ini hanya sebagai distributor dan penjualan, sehingga hal ini bukanlah tanggung jawab mereka. Materai yang dijual PT Pos Indonesia ini sudah pasti asli, dan jika ada kasus pemalsuan tersebut, masyarakat dapat melaporkannya ke DJP melalui situsnya. Selanjutnya yaitu mendistribusikan ke daerah yang sangat jauh. Karena materai ini merupakan milik negara, PT Pos Indonesia tetap akan mendistribusikannya ke daerah-daerah yang sangat jauh yang ada di pelosok di seluruh Indonesia dan akan memastikan bahwa stok opnam itu ada saat akhir bulan, sehingga stok tersebut harus ada dan sampai di UPT terkait, sehingga tidak ada transit, alhasil tidak ada pembengkakan biaya pada saat distribusi. Selanjutnya, materai fisik tetap diperlukan untuk masa mendatang. Meskipun dengan adanya inovasi e-materai, materai fisik ini tetap diperlukan untuk dokumen yang dicetak sebelum didokumentasikan, disimpan sebagai persyaratan atau bukti yang sah untuk setiap perusahaan, sehingga Perum Peruri akan tetap memproduksi dan PT Pos Indonesia akan tetap menjadi distributor dan penjualan untuk materai fisik ini. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis rantai pasok ini yaitu proses bisnis dari PT Pos Indonesia adalah mendistribusikan dan menjual materai. Sedangkan untuk produksi materai itu dimiliki oleh Perum Peruri. Pendistribusian materai dilakukan menggunakan beberapa box yang di dalamnya terdapat wadah yang lebih kecil, sehingga materai lebih aman saat didistribusikan. Dan tentunya dilakukan berdasarkan SOP. Dengan adanya SOP, setiap UPT Pos Indonesia itu akan memiliki stok materai dengan ketentuan berdasarkan SOP tersebut. Jika ada kecacatan saat produksi atau distribusi sebelum sampai ke ke gudang PT Pos Indonesia yang berada di Jalan Jakarta-Bandung, maka akan dikembalikan dan diganti dengan yang baru oleh DJP. Meskipun dengan adanya inovasi e-materai, materai fisik ini akan tetap diproduksi oleh Perum Peruri dan didistribusikan oleh PT Pos Indonesia, sehingga PT Pos Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya pemerintah untuk mendistribusikan dan menjual materai dengan kualitas terbaik. Adapun saran untuk PT Pos Indonesia adalah untuk mempertahankan kinerja dan selalu menjunjung tinggi SOP yang digunakan. Jika di kemudian hari mendapat masalah, maka dapat merevisi SOP sesuai dengan ketentuan berlaku ataupun melakukan briefing kepada pihak terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.